Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin, Indo di Toronto, dan hari ini gua bersama dengan partner gua. Yuliana Tan, halo. Oke, guys, kali ini kita akan lanjutkan seri ketiga mengenai suka tinggal di Kanada ya. Setelah 3 seri kita buat mengenai duka di Kanada. Nah, kita lanjutkan dengan sequel berikutnya ini ya. Nah, kali ini kita akan bahasnya mengenai dari segi weather nih Yul ya. Karena Hmm, kan waktu itu kita bahas kupas habis tuh mengenai ekstrimnya weather di Kanada. Nah, hmm, tapi sebenarnya ada segi sukanya juga kan tinggal di Kanada dari segi weather, bener nggak? betul. Nah, kali ini kita akan bahasnya dari segi yang pertama, kalau yang pertama itu dari segi kebersihannya hawa di sini ya. Hmm. Nah, dari segi hawa yang bersih di sini, kalau menurut pendapat lu gimana dulu? Sangat suka. Jadi Hmm, dulu aku punya alergi. Aku kalau pagi-pagi pasti bersin, hmm, gitu. Setelah dicek, aku alergi dingin sama alergi debu, debu gitu kan. hmm, hmm. Nah, dinginnya nih ciloko nih kan. Maksudnya mau ke Hmm. negara dingin terus alergi dingin, piye gitu. Iya. Tapi ternyata setelah pindah ke sini sembuh. Aku nggak Hmm. bersin-bersin, nggak ngocor-ngocor lagi aku kalau bangun pagi. Begitu Hmm. aku liburan ke Indonesia, mulai Iya. lagi, Win. Oh. Iya, langsung nggak pakai tedeng aleng-aleng gitu. Jadi aku juga bingung gitu. Ada apa dengan udara di Kanada sini ya? Hmm. Padahal kalau dibilang debu, ya pasti ada lah. Ya, Iya. misalnya di rumah kan ketahuan tuh, misalnya kalau lama nggak dibersihin kan yang bagian-bagian yang kayak rata-rata gitu ngumpul debu kan. Nah, Iya. kalau itu sampai aku pegang, ibaratnya Hmm. aku lap-lap, apalagi yang misalnya berupa kayak kertas-kertas file, nah itu pasti aku langsung bersihin juga gitu karena aku Hmm. kontak langsung. Tapi selama dia misalnya diem di situ terus dia Hmm. nggak berterbang atau gimana, gue tuh fine gitu. Hmm. Dan kalau yang dingin, dingin itu sampai bentok-bentok gitu loh gua. Tuh kan kalau Oh. lagi kumatnya itu. Iya. Jadi kalau misalnya lagi pernah meeting di ruangan di hotel terus ruangan ber-AC, Hmm. mulai keluar gitu aku sampai harus lari pulang tuh. Karena ngeri banget gitu. Nanti daripada Oh. aku bikin orang trauma, ya kan? Jadi separah itu gitu. Bentol-bentol gitu ya, Iya, bentol-bentol. bercak-bercak gitu tiba-tiba Oh. kalau udah kan aku saking seringnya itu ya sampai aku tuh kalau dia udah mau mulai muncul itu aku sampai bisa rasain gitu. Oh. Aku nggak tahu deh itu apa ada hubungan dengan udaranya atau dengan Hmm. sesuatu yang aku makan gitu ya. Hmm. Tapi anyway, ya something dengan udara di Kanada yang itu puji Tuhan hilang, Win. Gitu. Iya. Iya sih, berkaitan dengan hawa yang bersih tuh di sini ya udah dinginnya dingin natural ya, bukan dingin karena AC ya kan. Mm-mm. Nah, lu dulu mungkin bentol-bentolnya karena dingin AC kali ya. Iya kali ya, asli Hmm. di set ke 25 aja gue udah kedinginan, Wing. Udah kayak kampung banget dah gitu. Buset dah, di sini 25 bisa Iya. kepanasan ngeset di 25. Iya, iya. Iya sih, kalau dari segi hawa yang bersih sih mungkin perbandingannya gini ya Yul. Ini secara teknis ya gua ngomong ya. Hmm. Dulu gua di Indonesia pernah naik motor ya kan. Nah, Hmm. pernah naik motor suka pakai helmnya tuh helm yang cetok bilangnya tuh, nggak yang full face gitu ya. Nah, bukannya monyet. Betul, loh nggak tahu lah istilah lu di Jambi apa gitu ya. Monyet tuh untuk Iya, pemulung. iya, iya. Nah, terus udah naik motor ya kan, begitu sampai rumah gitu ya, gue pakai tisu tuh gue lap wes gitu ya, hitam tuh langsung tuh ya, bener gak ya kan. Hmm. Nah itu kan berasa banget. Nah memang semenjak di sini kita nggak pernah naik motor sih ya, gue nggak pernah naik motor. Tapi kita naik sepeda ya kan, inget gak? Oh ya benar. Nah naik sepeda tapi kan anginnya juga kenceng ya nggak, bener gak? Nah setelah naik sepeda gitu ya gue udah keringetan gitu ya, udah lepek gitu ya, pas gue lap pakai tisu kagak ada item-itemnya tuh. Ya itu Mungkin kan. kita less people kali di sini ya. Ya less people dan ya less less knalpot bajai ya kan, nggak ada knalpot bajai itu ya di sini ya. Di sini kayaknya nggak boleh kan ya kendaraan kalau knalpot hitam-hitam masih I- seliuran kan ya. Memang iya. nggak boleh kan? Bisa ketangkep Makanya tuh. Mm-mm. iya makanya sempat beberapa tahun lalu tuh pakai ada uji-uji emisi segala kan. Iya gitu, Mm-mm. jadi dari segi hawa mungkin kalau secara kebersihannya itu yang gue alamin ya, secara teknis seperti itu gitu ya. Hmm. Secara Iya ya. secara apa, apa,
kalau lagi berkendaraan gitu ya, nggak sekotor kalau ketika di Indonesia gitu ya. Benar juga yang tadi lu bilang gitu ya. Hmm. Dan yang kedua, kalau lu lihat kan di sini tuh bis-bisnya juga kan bener knalpotnya bersih-bersih ya. Dulu Hmm. gue di Jakarta kadang-kadang ada truk atau bis yang ngebulnya hitam gitu ya, sampai gitu ya kan. Hmm. Seperti itu. Iya, iya, betul-betul. Mungkin di Indo ada dengan udara yang segar kayak itu, tapi itu di Hmm, pedesaan gitu loh. Kan betul. dulu kalau aku sering jalan pergi hunting foto itu kan berarti kan ke pelosok-pelosok Hmm, gitu ya, ke iya. daerah alam. Pagi-pagi itu seger banget memang embunnya, namanya juga negara tropikal gitu ya. Jadi Iya. subuh-subuh pagi itu tuh seger banget. Tapi ya gitu, kita mesti ke daerah-daerah seperti itu. Kalau di Hmm, tempat umum kayak kita tinggal di kota gitu, eh pagi-pagi udah gerah gitu. iya. Anak gua dongin waktu dia pertama kali pulang Indo. Hmm, Kan dia masih toddler gitu, terus rambutnya kan tipis ya, namanya hmm, juga bocah ya, memang dia tipis rambutnya. Itu pagi-pagi bangun ya, dimandiin, terus mau siap-siap sarapan. Ini di dalam rumah nih, Win. Di dalam rumah. Itu keringet, totol-totol. Kelihatan kan kayak biji, ada istilah keringat sebiji-biji jagung. Jadi iya. kelihatan karena rambutnya tipis itu, ya ampun, kesian banget sampai lu udah habis mandi tuh, belum juga Hmm, sejam udah lepek lagi dia. Itu di dalam rumah. iya. Gimana kalau Hmm, gue buka pintu keluar, toto bajai lewat apa gitu kan. iya. Nah, Iya. tuh. Hmm. Iya, nah itu terus berkaitan dengan hawa yang bersih tadi itu ya. Nah, itu salah satu hal yang mendukung hawa bersih di sini itu ialah kan karena banyaknya penghijauan di sini yo. Nah, itu Hmm. salah satu yang hal yang gue suka tuh dari di sini ya. Jadi di sini tuh walaupun gitu ya, walaupun kita udah di tengah kota, walaupun kita masih di tengah kota lah ya. Contohnya kan di Mississauga lah, lu kan tahu, lu sering main ke Mississauga. Kita di Mississauga dari Square One jalan dikit masih ada park yang besar ya kan, namanya Erindale Park gitu ya kan. Hmm. Terus di situ ada sungai. Sungainya tuh bersih banget kan, Credit River. Hmm. Dan kalau kita mau kasih unjuk ke teman-teman seberapa bersihnya itu sungai ya, walaupun itu di tengah kota, bukan soal nggak ada sampahnya, tapi Bening. soal iya selain beningnya itu sampai bayangin di tengah kota yang 700.000 orang, itu ikan salmon tuh masih bisa migrasi balik gitu loh dan bertelur di sungai itu gitu loh. Berarti kan Hmm. secara polusinya tuh masih rendah banget berarti kan. Coba lu bayangin di Jakarta di Ciliwung ada nggak gitu kan? Ikan aja boro-boro ada gitu ya kan. Pada mati semua gitu ya kan ikannya karena banyak sampah gitu kan ibaratnya dulu ya. Nah, itu yang gua suka tuh dari di sini tuh gitu. Dari lu Iya, gimana tuh? gue kok nggak pernah nyadar ya. Hmm. Itulah saking lamanya menganggap itu sesuatu yang biasa. Hmm. Take it for granted, you know. Iya. Waktu lu jabarin gini, gue baru mikir, bener Hmm. juga ya. Erindale itu yang Riverwood ya, Hmm. ya itu yang ada sungainya itu ya. Hmm. Iya ya, airnya bening ya. Hmm. Kalau lagi salmon run juga salmonnya masih banyak gitu. Iya. Dan kalau itu bisa di pelosok mana gitu, ya mungkin wajar gitu. Ini benar-benar di tengah-tengah kota lah ibaratnya gitu ya. Hmm. Eh, kecuali itu kali Win, Lake Ontario yang di Toronto kali ya. Itu Oh. juga karena apa tuh istilah mereka itu kalau lagi banyak konten apanya gitu, itu mereka cek terus kan ya tiap kali ya. Jadi kalau itunya up aku kok tiba-tiba lupa ya. Itu ya kalau lagi tinggi, nah itu ada warning tuh guys, nggak boleh berenang gitu. Hmm. Iya. Tapi in general ya gitu, nggak ada sampah melayang-layang gitu sih so far ya yang aku tahu Iya. gitu ya. Hmm. Ngambang-ngambang itu tuh nggak ada. Iya. Nah, mungkin karena berkaitan di Kanada ini 4 season ya. Nah, mari kita bahas ya sukanya mengenai iklim di Kanada atau weather di Kanada dari per musim nih yo ya. Hmm. Nah, pertama dari winter dulu deh, dari yang paling nggak enak dulu deh. Walaupun winter di sini dinginnya, orang bilang aja gila kayak malam ini Hmm. nih. Ini Hmm. lagi -17 feelsnya kayak di luar nih ya. Ya, Tapi pasti ada yang lu sukanya kan, bener nggak? Nah, yang lu suka dari winter apa tuh kira-kira? gue seperti lu bilang, malam ini tadi kita kan keluar ya, beli makan gitu. Di compare dengan aku tuh sempet 2-3 hari ini nggak keluar gitu karena kan weekday ya, jadi kerja kerja aja dan kebetulan nggak belanja, jadi aku basically tuh aku nggak keluar gitu.
Nah tadi tuh keluar langsung jeng gitu kan, lihat di dashboard mobil sih -8 gitu. Kalau -8 di dashboard feels like-nya mungkin bisa lebih kan. Dan ya lu tau lah agak mild kan kemarin itu kan ya winternya gitu. Nah makanya tadi tuh kena langsung 2 digit itu gue seneng loh. Kan aneh kan? Ya karena that's how it's supposed to be gitu loh. Dibanding yang kemarin-kemarin tuh justru yang agak aneh sebenarnya karena mild sekali gitu kan. Jadi pas ceng gitu kena di kulit itu, yang kena di muka itu this is winter gitu. Oke. Karena gue suka winter, jadi mungkin aku bias banget jawaban aku untuk orang pada umumnya, apalagi buat orang yang nggak suka dingin gitu ya. Tapi kalau aku mau list, aku tuh banyak sekali Win yang aku suka dari winter ya. Tapi aku ada catatannya, jadi kalau tulisan tuh ada tanda bintangnya itu ya. Gue akan lebih suka lagi kalau dia ada saljunya. Jadi bukan sekedar dingin-dingin tok gitu loh. Winter tuh dingin tapi nggak ada salju. Males juga yang kayak gitu. Karena ya lebih dari separuh hidup gue yang sekarang kan gue di negara tropis, nggak ada salju gitu loh. Jadi ya silakan ya, aku memang rada katrok gitu. Jadi sampai walaupun sudah, berarti kan aku udah at least 10-11 kali winter season ya lewatin ya, dan aku belum kapok lah. Kata orang tuh kalau udah reach 20 kali ya, itu kamu udah masuk dalam level yang begah gitu sama salju. Tapi aku saksi hidup 12 tahun aku masih suka gitu. Aku sukanya karena pemandangannya lain daripada yang lain. Dan aku karena tinggalnya di suburb ya, jadi bukan di tengah kota, itu salju fresh itu lama bertahannya. Dan mungkin aku adalah orang pertama yang ngehancur-hancurin salju yang baru turun itu. Bandingkan kalau di kota, orang kota tuh rada nggak suka. Karena memang cepat sekali kotor saljunya. Begitu mobil lalu lintas gitu kan, keciprat-ciprat itu jadi hitam kan, karena ada bercampur dengan tanah segala macam, jadi coklat-coklat nggak jelas gitu. Sedangkan kalau di daerah pinggiran kita begini ya, apalagi kalau kita ke tempat conservation park, itu aku baru tahun lalu itu ngalamin. Jadi salju baru turun nih Win, nggak sengaja memang booking hari itu memang mau pergi, salju baru turun semalam gitu. Pas ke situ Win, ampun itu best of the best. Lu tau kan kartu Natal Hallmark yang gitu-gitu, itu lu di dalamnya gitu loh. Jadi karena aku udah tahu begitu, kalau lihat malamin turun salju atau pagi turun salju, langsung aku book tuh. Karena kan sejak COVID ini harus pakai book ya. Kalau dulu kan datang aja gitu. Karena one of the kind gitu, bener-bener cantik sekali. Foto yang aku ambil itu tidak bisa, apa sih orang istilahnya itu? Mengekspresikan ya. Iya, mengekspresikan aslinya. Karena aslinya selain zoom mata kita kan lain ya dengan zoom kamera, apalagi kamera HP, benar ya? Zoom mata kita melihatnya udah lain. Kedua, aroma crispy dinginnya itu lain. Waktu kamu jalan di salju bunyi kres-kresnya itu, mau salju yang kering bunyinya gini, salju yang agak berat, yang tek lain lagi bunyinya. Itu kombinasi yang experience yang selalu magical buat gua. Gitu. Iya. Oke. Iya, kalau dari segi gua ya sama lah kayak lu ya. Tadi kata magic itu loh. Itu tuh gue paling seneng bikin video ya. Gue seneng bikin short video buat gue pribadi gitu ya. Video 2-3 menit gitu tentang winter ya. Dan gue paling suka momentumnya tuh kalau saljunya lagi baru turun, lagi rintik-rintik tuh turun, ngedrop pelan-pelan ya. Terus gue bikin videonya sinematik gitu yang pelan-pelan. Aduh itu suasananya magical banget, lo tau gak? Itu wah itu sesuatu yang walaupun lu bikinnya di luar menggigil-gigil kedinginan ya, tapi aduh itu rasanya magical banget ya. Nah lalu yang ini aku nambah dikit kan, pernah kan kata orang tuh misalnya kalau kita lihat lagi stres terus kita lihat akuarium, lihat ikan berenang-berenang itu terapik banget, bikin kita calm, nyaman gitu ya. Nah salah satu yang bisa jadi perbandingan itu adalah ketika lihat salju turun, itu bengong aja liatin gitu ya, itu bisa lama dan enjoyable gitu loh. Coba deh kalau nggak percaya. Karena bengong. Tapi jangan nyelip pikiran, aduh kok gue shuffle nih gitu. Tapi liatin, apalagi kalau ya ini pas rumah gue begini kan ada lamp post tuh di depan rumah gitu, jadi terang gitu kan. Jadi kalau saljunya turun itu kan kelihatan ya. Itu
aku kalau mau aku turutin, aku bisa lihat berjam-jam. Kadang-kadang aku kalau tidur sengaja jendela tak buka, sengaja kalau pas lagi snowing gitu, gituin. Nah itu dari segi pemandangan segala macam. Berikutnya lagi yang aku suka adalah suasananya itu, karena boleh pakai sweater nih. Kalau lagi summer kan nggak mungkin ya pakai yang lengan-lengan panjang, sweater-sweater gitu. Nah, jadi karena aku suka koleksi sweater, ini saatnya jajaran sweater dikeluarin semua. Gitu. Jadi dari segi fashion itu ada sukanya juga gitu. Karena per season itu kan. Nah, kalau summer mirip lah dengan di Indo, t-shirtan aja lah kita, celana pendek apa gimana gitu ya, celana jepitan gitu. Tapi kalau winter atau fall itu kan lain gayanya. Aku personally suka gitu loh, pakai boots, pakai sweater, pakai jaket. Nah, aku suka. Yang aku tidak bisa dapatkan waktu di Indo, mau dikatain gile lu, jaketan, pakai boot-boot yang itu mengap lah gitu. Baru gue mau bilang, dari segi fashion gue suka. Kenapa? Ya, karena kalau yang berbadannya besar seperti gue, dengan pakai jaket ketutup itu perut. Ngomongin gue. Tapi benar banyak yang bilang gitu, pas lagi winter itu atau fall itu kesempatan buat pakai oversize Hmm, sweater, orang bule sini bilangnya ya oversize iya. karena kan cozy. Hmm, Memang winter ini secara tidak langsung bikin orang tuh lebih enak tuh males-malesan gitu. Maksudnya lebih yang kayak santai ya. Jadi itu moodnya ke bawah gitu. Ke bawah ya itu dari karena dingin kan akhirnya lu masih pakai yang rada warm gitu. Nah baju yang warm itu kan bukan tipe yang kemeja gitu kan, pasti yang model sweater-sweater begini. Dan kerja di Kanada ini juga setahu aku walaupun event perkantoran pun biasanya nggak begitu formal-formal banget gitu ya kan. Jadi bayangin dong dengan kita berpakaian yang informal dan suasananya udah yang dingin-dingin empuk gitu ya pasti moodnya juga ke bawah yang nyantai, nggak yang wah gitu loh kayak lagi summer tuh kan rasanya wah gitu. Jadi winter itu bikin orang moodnya lebih yang santai gitu. Sekarang dari winter biasa kan abis itu spring ya. Nah, spring apa yang lu suka dari spring? Sebelum ke spring win ada Hmm, satu yang the biggest lagi di hmm. winter, spot winter, spot yang related dengan winter yang cuman ada di winter kayak skating di luar ya, ini kita bukan ngomongnya indoor ya, skating outdoor, even main hoki juga bisa di luar, snowshoeing, skiing, snowboarding itu apalagi kalau bisa atau doyan ya, that's the best season for them lah gitu buat main-main yang sport itu karena kan nggak ada di musim yang lain dia Satu gitu. lagi yang lu nggak akan bisa seumur umur hidup lu kerjain di Indonesia, Apa bikin snowman. udah pernah bikin belum lu di sini? Males gue bikinnya. Tahu cara bikinnya, nah itu tahu cara bikinnya. Nggak dan nggak mau tahu. Iya Gue juga iya belum pernah sih, anak gue iya udah bikin. iya iya. Oke oke. Nah kita lanjut deh. Oke, spring. Spring ya, habis winter kan spring tuh. Nah, apa yang lu suka dari spring? The most yang aku suka dari spring itu adalah udah bisa bercocok tanam Hmm, iya iya iya. gitu. Jadi mulai nyari bibit, Hmm, toko-toko yang jual, maksudnya kayak nursery gitu ya, yang jual hmm, tanaman atau Costco iya. tuh udah Walmart itu udah mulai ngeluarin jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam Hmm, gitu. Jadi iya. mulailah beli-beli tanaman kira-kira tahun ini plannya apa lagi nih, mau nanam apa lagi nih gitu. Spring itu yang the most langsung spring coming langsung. Hmm, oke oke. Kalau gua ngelihatnya spring itu yang gua suka itu ialah hawanya yang mild. Jadi Hmm. suhu tuh udah mulai ke dari yang tadinya di minus-minus gitu ya. Suhu tuh udah bisa kadang-kadang nanti 15 derajat gitu, 20 derajat dan mataharinya tuh mulai terik. Oh, pas di situ tuh dari dingin ke derajat yang ke segitu tuh rasanya heaven banget tuh tau gak lu? Jalan di outdoor tuh rasanya enak banget ya kan. Walaupun Hmm. 15 derajat tapi matahari udah berasa anget gitu ya rasanya ya kan kadang-kadang. Hmm.
Nah, itu yang gue Mm-mm. suka yang pertama ya dari Spring ya. Terus yang kedua, jadi hemat energi. Karena nggak Oh, perlu nyalain heater, nggak perlu nyalain hmm, AC, nggak perlu nyalain heater. Weather hmm, 15 derajat itu udah enak banget gitu ya ibaratnya ya kan. Nah, mhm. itu udah pas gitu. Nah, yang ketiga dari Spring yang gue suka, Yul, gue harus borong dari lu ya, sorry ya. Gue sebutin dulu Ya semua. nggak apa-apa. Iyalah, gue suka bunga tulip. Waduh, cakep banget kalau Hmm, buat difoto kalau lagi tulipan di sini. Dan cherry hmm, blossom, itu dia yang hmm. gue suka. Ya, betul. Kalau soal tanaman yang tadi lagi itu ya, yang Hmm, kayak tulip segala macam itu benar karena kan gue nanam tuh. Jadi hmm, gua tahu lah gitu. Ya itu juga salah satu reason kenapa gue tanam ya kan. Yang satu lagi yang selalu bikin gue amazed itu adalah waktu winter kan mati semua tuh. hmm, Mati semua. Mereka mematikan diri lah, hibernate lah. Pohon-pohon, even weed pun dia juga mati juga gitu ya, tidur iya. dia. Nah, waktu spring itu bermunculan mereka, Win. Hmm, Mereka tuh paling tahu, walaupun sempet lah tahun lalu, apa 2 tahun lalu tuh terkecoh mereka. Udah muncul tuh tau saljuan lagi gitu kan. hmm, Tapi alam ini nih selalu menakjubkan gua gitu. hmm, Dan hanya di spring yang transisinya tuh kan jelas sekali. Dari yang ya Allah cuman ibaratnya pohon terus ranting kerentang gitu kan nggak ada hmm, apa-apa gitu ya dan hmm, berbulan-bulan kan mereka dalam keadaan seperti itu bisa-bisanya ya pas sudah spring itu mulai muncul pucuk-pucuk daun gitu hmm, ya even rumput yang halus-halus tuh mulai muncul dan greeny sekali gitu aku tuh suka liatin gitu satu mengagumi pencipta kita lah udah pasti ya hmm, kedua tuh ya aku suka ngobrol gitu ngajak ngobrol gitu ya walaupun aku udah hati sih masa aku kok bisa-bisanya tahu kok bisa-bisanya muncul kok tahu gitu udah anget gitu ya jadi itu pengalaman yang juga sangat menarik tuh kalau lagi di spring hmm, nah berikutnya Win spring cleaning hmm, jadi gue ikut-ikutan gaya-gaya orang sini Win jadi entah kenapa tuh kayaknya at least setahun tuh 2 kali hmm, cleaning gede-gedean tuh nah yang paling terkenal itu kan spring cleaning jadi biasanya orang mungkin karena cuaca udah mulai hangat ya. Jadi kalau mereka cleaning-cleaning itu, ide barangnya mau didonate atau mau dijual dengan dia bikin garage sale, itu udah memungkinkan. Karena udara udah hangat, jadi dia bisa buka garage dia, ya dijembrengin itu barang-barang. Jadi makanya kalau spring cleaning, itu spring banyak sekali garage sale di mana-mana. Karena orang bersih-bersihan. Nah, tempat-tempat yang terima donasi juga pinter-pinter juga. Mereka juga bikin programnya tuh menjelang spring juga. Ayo kalau mau nyumbang baju bekas atau apa itu saatnya kayak di sekolah-sekolahan tuh kan itu biasanya spring. Jadi iya, gue somehow ikut-ikutan juga lah gitu. hmm, Mungkin karena feeling like ya itu tadi kan winter lu males-malesan iya, ya di rumah walaupun di rumah kebanyakan seringan di rumah aja tapi kan males-malesan sukanya juga cuma makan santai gitu nah begitu wah cuaca mulai hangat nih mulailah bebenah ibaratnya karena juga baju-baju ini kan masih disirkulit tadi itu lagi kan itu betul, spring betul. ini Hmm, oke, oke. Sip, sip. Oke, itu tadi spring ya. Nah, hmm. dari spring tentu saja kita harus geser ke summer ya. Oke, sekarang summer yo. Apa yang lu suka dari summer? Dari summer Win yang Hmm. paling cepat yang melintas di otak gue adalah begitu aku keluar rumah aku cuma perlu sandal jepitan karena sesuka-sukanya aku sama Hmm. winter Hmm. kalau mau keluar mesti pakai boot lagi gitu apalagi Iya. salah lagi ya maksudnya udah pakai jaketnya udah di jeep kebayang kan susahnya tuh pakai boot kalau nggak pakai kursi gitu kan Iya. gitulah pokoknya terus juga mesti lihat situasi lagi Hmm. ini lagi saljuan saljunya basah apa kering apa gimana cukup dingin apa enggak itu kan bootnya lain-lain judulnya tuh ya namanya juga cewek ya bootnya banyak jenisnya tapi kalau summer wes sama jepitan cepet gitu loh maksudnya nggak pakai adegan nyari jaket nyari itu ya kan Iya. langsung aja keluar sandal jepitan baju juga ya tapi kalau baju sih gua nggak begitu itu sih masih ya standar aja lah kalau lu apa Win summer lu Aduh. kayak Win Hmm? sepedaan Oke, iya bener. Ya, nomor satu sekarang jadinya suka banget sepedahan lu ya. Itu thanks to the pandemi loh sebenarnya.
Tapi lu percaya deh sama gua, Heeh. pasti mirip dengan kejadian tahun lalu. Boro-boro nunggu sampai summer, begitu spring 15 derajat, pasti sudah sepedaan, Win. Udah gatel ya berarti. Udah gatel. Iya, enggak. Jadi ceritanya kan gini nih guys ya. Kita itu tahun 2020 kan lagi lockdown kan. Nah, Hmm. waktu itu kan lagi yang bener-bener bosen-bosennya, tapi kita belum belum booming tuh Yul, sepedahan Yul. Gue Hmm. masih sepedahannya di keliling komplek aja gitu ya kan. Ibaratnya sepedanya Hmm. juga masih yang butut banget gitu ibaratnya. Hmm. Nah, cuman semenjak 2021 ya, kita mulai sepedahan terus ya, dengan geng kita ya. Hmm. Dan itu tuh Hmm. gue suka banget loh sepedahan gitu ya. Karena sepedahan itu lu bisa explore jauh gitu loh. Dimana kalau lu jalan kaki di park itu nggak sampai ke ujung, tapi kalau lu sepedaan lu bisa sampai ke ujung gitu ya kan. Hmm. Jadi lu bisa Hmm. lihat view-view lain yang selama ini unreachable gitu loh, ya kan. Nah itu Hmm. yang gue suka dari sepedahan. Nomor satu sebenarnya gue bukan suka olahraganya. Nomor satu gue sebenarnya karena gue bisa ngelihat lebih jauh aja tanpa harus Hmm. capek-capek jalan kakinya itu sih. Iya, iya. Mm-mm. Udah pastilah olahraga yang lagi kita demen banget seperti Dawn bilang itu naik sepedaan. Mm-mm. Karena kebersamaannya itu dan udah pasti hanya bisa dilakukan di luar winter ya. Spring sama autumn masih bisa sepedaan tapi mungkin pakai jaketan gitu. Tapi kalau summer itu udah totally udah pasti bisa lah gitu kan. Naik sepedaan dan bisa lihat-lihat yang jauh-jauh itu tadi. Dan kalau aku sih aku juga lihat dari sisi olahraganya Win gitu. Jadi lumayan maksudnya eh, sekali dayung 2 pulau terlampauin Win gitu kan. Maksudnya juga kebersamaan dengan teman-teman ya kan dengan activity yang bikin sehat gitu loh Win. Gitu kalau summer. Nah, summer yang gue suka lainnya itu adalah banyak acara juga Win. Banyak acara. Iya. Ini sih karena COVID aja sih ya. Semua acara-acara itu yang event-event gitu tuh pada batal karena kan nggak boleh ngumpul banyak-banyak orang tuh. Tapi ya aku suka gitu loh kayak ada CN apa? CNI, CNI. CNI gitu. Nah, terus Lu mesti eh, jelasin dong. Teman-teman CNI itu apa? CNI itu acara setahun sekali, biasanya tuh diadain kira-kira seminggu sebelum anak-anak kembali ke sekolah di September itu. Jadi selalu di kayak di minggu akhirnya Agustus atau di awalnya September itu, guys. Nah, itu kayak pasar malam lah gitu ya, kayak pasar malam gitu. Itu cuma salah satu contoh aja. Tapi kalau summer itu di kota ini ada bikin kayak Rips Festival ya, bikin kayak farmer market open semua ya kan. Walaupun kayak kota tempatku kan lumayan kecil juga, itu farmer marketnya hidup gitu. Eh, Event-event yang kayak gitulah yang aku suka kayak Basker gitu ya kalau Masker di East Fest. Coast tuh Basker Festival di downtown Toronto juga terus nanti dari orang Italia mereka ada lagi tuh eventnya tuh orang Korea juga ada tuh ya kan di kantong-kantong negara tempat-tempat lokasi yang banyak mayoritas orang itu mereka bikin eventnya dan semuanya itu rata-rata di summer. Nah teman-temanku udah tahu tuh kalau summer si Yutan kalau mau diajak kemana-mana mesti di book jauh-jauh hari karena dia weekendnya pasti udah di book 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 gitu Banyak ceritanya. festival. Banyak festival. Banyak festival, Hmm, event iya. gitu. Iya, iya. Oke. Nah, kalau summer ya yang gue suka ya benar tadi ya. Selain banyak acaranya ya itu hal yang gua jarang banget lakukan di Indonesia dan nggak pernah, yaitu gue bisa bawa bangku, kita ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di park sambil barbecue atau sambil makan. Aduh, makan cukup sekedar ngumpul-ngumpul dan makan, duduk aja di park gitu di bawah pohon rindang berjam-jam sambil makan itu rasanya bagi gue tuh surga banget. Di Indonesia kita enggak. Karena apa? Ngumpul-ngumpulnya di mall gitu ya. Kalau sampai misalkan kita ke Kebun Raya Bogor yuk gelar tikar gitu ya. Udah deh dikatanya, aduh lu kayak satpam tetangga aja lu ngumpul-ngumpulnya di kebun raya gitu kan ibaratnya. Maaf ya, nggak ada maksud mau menghina atau apa, tapi kan begitu gitu loh. Ada gengsinya lagi di Indonesia kan. Mainnya lu harusnya di mall yang mewah gitu ya makannya. Tapi di sini simplicity gitu loh. Summer you enjoy the weather, hot outside sambil makan. Hmm. Simple seperti itu Yul. Gue suka banget. Hmm.
Maklum guys, dia di Jakarta orang kota, ya kan, orang kota kan. Aku pernah Iya. loh, Win, Hmm. tikeran di Kebun Raya Bogor. Persis banget aku mau, dan tadi tuh mau ngakak juga terus lu ngomong gitu. Pernah Iya. sih, ya mungkin ya itu karena ini juga ya, maksudnya eh, circle grup ininya, Pergaulannya karena sih. kan teman foto kan, gitu ya. Ya gitulah kan kita sukanya ke yang tempat-tempat kayak gitu kan. Jadi Mm-mm. gue pernah ngalamin, tapi bener yang seperti lo bilang di sini ini, life seems so simple, ya kan? Mm-mm. Karena kayaknya tuh tempatnya itu sudah entertainment itself, Mm-mm. gitu loh. Bener Mm-mm. nggak? Tanpa Mm-mm. harus lu tambahin apa-apa, lokasinya itu sendiri sudah sebuah privilege buat kita, gitu loh. Iya, betul. Iya. Hmm. Nah, terus berikutnya yang gua suka dari Summer ialah mataharinya panjang di sini. Oh, benar. Sunsetnya itu jam 9 malam. Nah, itu yang gue suka. Jadi kayaknya kita kalau lagi jalan-jalan tuh puas ya. Bisa sampai Hmm. malam gitu ibaratnya ya, bener gak? Masih terang. Betul, ya kan? Jam 9, jam 10 masih Mm-mm. terang. Terus summer itu camping season, Hmm, camping season ya. Walaupun gue nggak begitu suka sih kalau di peak summer itu camping karena panas. banyak Hmm. nyamuk, banyak Mm-mm. nyamuk dan panas gitu Mm-mm. kan. Aku nggak suka gerah. Mm-mm. Tapi uh, maksudnya dengan camping season ini dalam artian gini, karena kita itu summernya formalnya cuma 3 bulan. Kalau company-mu itu baik ya, baik nih, mereka itu libur loh tiap Jumat di summer. Ya, at least beberapa klien gue tuh begitu. Tiap Jumat mereka libur. Atau di company yang gue sekarang, kalau summer, itu ownernya sendiri yang encourage kita buat pergi. Tuh, keluar lu, main lu sama keluarga lu gitu. Walaupun jamnya itu bisa harus kita tambah ya dengan katakan misal agak maleman gitu. Tapi intinya adalah, ini summer, waktunya untuk enjoy outdoor. Karena kan tuh winter udah terkurung, ya kan? Spring masih dingin-dingin juga, ya kan? Ini summer, kita tuh cuma 3 bulan, karena bentar lagi rontok, dingin lagi kan? Dah, keluar dah. Lu nikmatin, ibaratnya lu serap itu segala matahari itu untuk lu bisa survive 6, 6 sampai 9 bulan kemudian gitu. Jadi di sini di Kanada itu seperti itu. Begitu summer, orang bawaannya itu kalau winter tadi aku bilang kan sifatnya moodnya lebih yang kayak santai, malas-malasan gitu. Tapi kalau yang summer itu vacation gitu, liburan, main, ibaratnya kayak gitu loh. Moodnya tuh kayak gitu dan itu di encourage oleh company-company gitu, karena mereka juga bos-bosnya atau itunya juga mau juga kan liburan, karena anak-anak liburan. Di sini anak-anak liburannya tuh 2 bulan. Jadi Juni akhir dia selesai sekolah, Juli full libur, Agustus full libur, September minggu pertama pun masih libur. Jadi kita anggap 2 bulan penuh itu libur. Nah, orang tua yang bekerja kan akhirnya harus tukar-tukaran dan sebisa mungkin ambil cutinya di summer. Ya udah, summer itu intinya adalah main gitu. Jadi istilah kasarnya tuh kalau summer itu menjadi musim aji mumpung. Hmm. Mumpung panas, pokoknya Hmm. rugi kalau lu stay di luar di indoor gitu ya. Hmm. Sebisa mungkin outdoor gitu. Iya, ketemu temenmu, Mm-mm. teman pun kalau mau makan pasti yang sifatnya bakar-bakaran yang kita bisa Iya. cari-cari alasan kita itu di luar, ibaratnya gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Either ya potlakan tapi di Mm-mm. taman, terus Mm-mm. kalaupun ke rumah orang di backyard, ayo Mm-mm. keluarkan alat panggangmu segala macem gitu. Jadi Betul. apalagi yang punya pool gitu ya, Mm-mm. punya pool atau punya kolam Iya. plastik kan, whatever lah, pokoknya Mm-mm. sifatnya yang outdoor, panas-panasan, nah ayolah gitu. Habis-habisan nih kita di summer ini Iya. gitu. Makanya summer ini paling cepat berlalu loh. Ya, paling Bener. cepat berlalu. Nggak berasa. Tahu ya udah Iya. udah mau fall. Ya, Iya. untungnya transisinya fall dulu loh. Kalau tiba-tiba winter sebel juga ya. Untung Iya. ada transisi si fall itu gitu. Iya. Makanya itu paling bete di summer itu kalau misalkan kita udah lagi mau janjian mau ngumpul-ngumpul gitu ya outdoor di park. Tiba-tiba hari itu hujan. Ya nggak jadi gitu.
Aduh, rasanya gimana banget. Ini udah tahu summernya cuma 3 bulan, pakai hujan lagi gitu ya. Jadinya ya gitu deh, rasanya nggak enak banget gitu. Iya, Iya. nah Cuman ada terus, nggak enaknya nih, semua jadi hmm, mahal nih ya. Kalau mau iya, liburan yang kayak misalnya luar negeri, hotel berpergian itu gitu tuh kan, iya, hotel-hotel itu heeh, pasti naik karena itu iya, peak season, peak demand season, supply juga lah ya. iya lagi Iya. peak kan, iya, betul Mm-mm. betul, iya. Jadi, wah pokoknya sebenarnya summer itu bukan musim favorit banget ya, cuman enak gitu. Karena kita bisa banyak Gak enaknya, aktivitasnya sih. iya, gak enaknya cuma karena dia terlalu panas Iya, kadang-kadang gitu terlalu loh. panas. Iya, betul, betul, betul. Mana panasnya kering lagi, panas nggak Iya, keringetan itu gimana sih guys iya, rasanya? heeh. Ya kan? Iya, Panas betul, tapi betul. nggak keringetan. Iya. Nah, itu cuman ya terutama nih ya, summer menjadi enjoy banget dalam 2 tahun terakhir ini, Yul. Semenjak kita lagi COVID loh. Iya. Waktu kita lagi COVID kan udah di rumah, terus kalau mau indoor juga maskeran, orang terbatas. Terus begitu kita di outdoor, kita bisa pergi sama-sama teman-teman rame-rame tanpa perlu maskeran gitu ya. Hmm. Dipak rasanya enak banget gitu tuh. Iya. Rasanya kan. Gosong-gosong deh ya kan? Iya gitu ya kan. Tapi rasanya enak banget gitu ya. Jadi itu loh guys. Kebayang nggak sih kalian ya kalau udah di lockdown ya, lagi winter gitu kan. Nggak lagi lockdown aja kalian udah harus ngedekem di rumah. Ini sekarang di lockdown lah gitu ya. Jadi summernya tuh bagaikan anjing keluar dari kandang gitu ya. Liar gitu keluarnya pengen gitu. Iya. Benar-benar. Jadi kayak gitu deh ya. Jadi itulah kurang lebih ya guys ya berkaitan dengan summer. Nah ini yang terakhir nih ya. Ini terakhir kenapa gue bikin skenario begini karena ini adalah musim favorit gue. Makanya gue save the best for last. Yaitu Iya, musim banyak yang gugur. ini kalau di polling aku yakin fall ini bakal paling tinggi Betul. skornya untuk Iya. favorit season ya. Fall atau Setuju. autumn. Ya musim gugur. Apa yang lu suka Yul dari musim gugur? Ya udahlah, udah pasti satu lah color change itulah, fall colors Betul. itu. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kamu beli dengan materi kan, Hmm. gitu. Mau makan enak, ya kalau ada duitnya beli, ya kan. Pengen baju yang itu, ya tabung, nanti beli, ya kan. Hmm. Tapi pemandangan, lu kan nggak bisa beli gitu. Betul. Lu harus ke tempat itu lihatnya gitu. Dan harus terjadi gitu. Hmm. Nah, makanya ada namanya fall color chaser. Wah, jadi itu ditunggu banget. Karena kan dia graduate, nggak yang tongeng gitu kan, seminggu begitu. Enggak, dia graduate gitu. Tunggu, tunggu sebentar Dan Yul. Mungkin mungkin ya, mungkin yang nonton nih mungkin ada beberapa temen yang baru kali ini nonton gitu video ini. hmm, Dan mereka belum tahu tentang Kanada, tentang fall color ini. Apa sih fall color ini? oke, fall Hmm. color ini itu kan dari musim summer itu menjelang dingin Hmm. dan dia kan akan masuk ke winter. Hmm. Nah, pohon-pohon yang di sini yang bakal kembali lagi tahun depan gitu ya. Dia itu kan harus mati suri dulu guys. Dia tuh hibernate, dia harus merontokkan daun-daunnya untuk dia cepat-cepat store energi dia, simpan energi dia untuk dia bertahan sampai Hmm. nanti tahun depan anget lagi dia bisa hidup lagi gitu kan. Hmm. Nah, adegan dia merontokkan daun-daunnya itu begitu cuaca udah dingin juga itu proses alami aku nggak tahu lah ya sebahasa apanya itu ya, tapi dia berubah warna. Dan di Kanada ini kebanyakan itu kan pohonnya pohon maple Hmm. gitu. Pohon jenis lain juga ya, dia itu juga pasti kan nggak dari hijau tuh langsung coklat mati gitu kan, dia berubah dulu gitu jadi agak ke kuning kuningan ke orange orangean. Kalau maple sugar dia tuh bisa sampai merah gitu. Jadi kalau digabung misalnya pohon atau deret atau dalam satu forest gitu ya, kebayang nggak sih 100 pohon itu kan nggak identical, nggak hari ini aku kuning ya semua kuning, enggak. Jadi ada yang masih hijau kuning orange merah, dia campur. Itu tuh menciptakan sebuah gambaran warna yang sangat cantik sekali. Nah, itu disebutnya fall color. Dan itu kalau karena dia campur-campur itu tadi, tapi kan ada di satu titik poin itu yang dia mulai merata tuh, mulai merah hampir semua. Itu disebutnya peak sekali gitu. Nah, itu bisa geser-geser. Kadang-kadang mungkin seminggu 2 minggu lebih cepat dari tahun lalu atau malah lebih lambat. Nah, kalau mau kita sekitar rumah aja ada sih beberapa batang pohon gitu. Tapi di Ontario ini
khususnya, memang kita sudah tahu lokasi-lokasi yang bagus untuk melihat fall color ini, baik dari bawah ya, lihat kayak gini, atau kamu ke tempat yang agak tinggi, lihatnya tuh atasnya, kita sebutnya kanopi gitu. Nah, itu bisa lihat juga bagus. Nah, kalau mau lihat ya tempat-tempat yang spesifik begitu kan kita masih nunggu. Kalau datang kecepatan, ya masih kuning-kuning hijau-hijau, itu mah di rumah aja lah gitu kan. Kelambetan, dia udah rontok guys, gitu, telat ya kan. Nah, mau sampai dia benar-benar peak itu, apalagi kalau bisa naik kereta api tuh, ada tuh namanya Agawa Train itu bisa masuk ke lokasi yang katanya kiri kanannya wah bagus sekali itu. Nah, orang tuh sampai harus ya udah benar-benar kayak beli lotre guys kalau mau naik kereta api itu untuk lihat full color gitu. Atau yang kalau kita harus travel 3-4 jam. Kan 3-4 jam terus kecepatan kan Iya. males juga gitu kan gitu Iya. gitu Win, Iya. sedikit edukasi mengenai vokal, semoga tidak pada ketiduran Iya. gitu. Hmm. Jadi itu aku suka lihat pohon-pohon berubah warna. Ya, itulah kenapa gue bilang itu gue save the best for last. Karena aduh, cantiknya itu Gil, gak bisa dibilang dengan kata-kata kadang-kadang, bener gak? Bagus banget itu kalau udah lagi peak, bener-bener dah. Lu liatnya mesti dari jauh kan, bener gak? Tapi seperti aku bilang ya Win, Hmm. kan kita waktu di Indo kita pasti juga pernah lihat kan foto saljuan, foto vokalnya kita juga pernah lihat kan, atau kita nggak usah 2 season itulah kita lihat oh danau yang bagus, foto aja tapi kadang-kadang kan, oh ya bagus udah bagus gitu, tapi ya that's it gitu, sampai betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri dan dengan elemen yang lain itu tadi pendengaranmu, indramu semua bekerja kan menyaksikan itu tuh, aduh gimana ya ngomongnya ya. Dimensinya Yul. Kalau lu lihat hanya foto doang, lu lihatnya hanya satu dimensi gitu, lu lihat ya dua kan? dua Dua dimensi ya dimensi, ya. lu lihat foto gambar dua dimensi. Tapi kalau lu lagi di tengah gitu ya, di tengah hutannya, lu lihat ke bawah gitu ya kan. Lu kan berapa dimensi sih? Selain lihat dari situ lu ngerasakan angin lagi sepoi-sepoi ya kan. Lu dengar suara hembusan angin atau di sampingnya ada sungai, lu denger airnya mengalir sambil lihat fall color gitu. Gila lu bisa terbenam Terus lu, lu bener gak? nginjek itu Iya. crispy-nya daun-daun yang rontok yang lu injek itu, Mm-mm. Itu ya kan? wah gila loh. Itu sensasinya sih. Gua Bener-bener. nggak bisa bayangin kalau teman-teman foto gua, Hmm. terus kita hunting dengan pemandangan yang kayak gitu. Waduh, itu fotonya bakal cakep-cakep banget itu. Pasti. Landscaper Iya. fotografer itu pasti keren-keren fotonya gitu. Jangankan yang foto yang udah pro ya. Kita yang modal pakai HP aja kadang-kadang bisa dapet bagus loh gambarnya, bener gak? Iya, betul. Cakep. Kayak gitu. Nanti Darwin pasang ya. Ah, Ya elah, pasang boleh, foto-fotonya. boleh. Nah, terus yang kedua yang tadi kita udah bahas sebenarnya di awal. Di fall season ini yang gue suka ialah ketika ngelihat salmon run. Aduh, ngeliat salmon run itu guys ya, memang kadang-kadang ngeliatnya ya udah ngeliat biasa aja ikan salmonnya pulang. Kadang-kadang ada di beberapa spot yang kita bisa lihat lagi loncat-loncat. Tapi kalau kita selamin dengan dalam-dalam Yul, bagaimana tuh ikan tuh bisa ribuan kilometer pulang ke tempat dia bertelur. Bisa gitu instingnya menemukan tempat dia lahirnya. Itu ada magic yang terjadi loh di situ Yul. Bener Hmm. nggak? Ya, mereka kembali kemana waktu mereka ditelurin. Ya, istilahnya Mm-mm. gimana sih? Iya Mereka betul. waktu jadi telur, Mm-mm. gitu. Iya. Yang bikin gue emes tau gak apa, Win? Apa tuh? Sebangatnya itu loh. Berenang Hmm. lawan arusnya itu loh. Iya. Dulu aku sudah memang pernah belajar gitu Hmm. kan. Hmm. Jadilah seperti salmon. Hmm. Ya, tidak mengikuti arus katanya Iya. gitu kan. Ya Hmm. udah dengar gitu doang kan. Hmm. Tapi waktu aku lihat gitu ya, kan gate-nya juga deket banget tuh, Hmm. bukannya jauh guys, ini bisa Hmm. lihat bener-bener deket. Ibaratnya kalau lu mau nih ya, lu nggak takut basah-basahan, lu turun ke kali itu, lu bisa pelok-pelok itu salmon karena gede-gede kan gitu, Iya. dan dia melawan arus gitu. Gue liatin gitu ya, gue bilang nggak menyerah loh. Hmm. Apalagi yang dia harus lompat itu, Iya. lompat kan nggak berhasil loncat ya, Iya. saking tingginya, Iya. jatuh lagi dia gitu. Terus waktu yang lihat cetek-cetek itu tuh bener-bener terus ada yang gitu belum sampai ke bener-bener ujung dia udah mati.
Iya. gitu. Atau mungkin dia udah Lemes. bertelur. Jadi Iya. salmon itu guys, begitu dia tadi itu pulang kampung itu, terus dia bertelur, habis bertelur itu dia mati guys. Hmm. Sedih ya, kasihan ya. Jadi Iya. misi dia adalah hanya dia nyampe ke tempat dia yang awal, dia bertelur, dan dia udah tahu dia mati. Hmm. Gitu. Jadi memang Iya. kadang-kadang ada satu dua tuh kelihatan bangkainya si Iya. salmon. Betul, betul. Iya. Jadi gue sih ngeliatnya cuma dua hal ya kadang-kadang di musim gugur, yaitu tadi satu musim apa warna yang bagus banget, dan yang kedua salmon run. Cuman Oh dua itu, gitu ya. Hmm? ada lagi. Ada Semua lagi semua ya. restoran yang kayak model kayak Tim Horton, Hmm. Starbucks, itu mulai keluarin specialty pumpkin spice semua gitu. Jadi Oh. aroma-aroma fall itu related ke makanannya. Karena kan pas Hmm. Thanksgiving juga terjadi di fall. Oh, iya, iya, Makan iya. pada benar-benar Thanksgiving. Hmm. Thanksgiving itu salah satu hari libur yang cukup biggest juga di Hmm. Kanada ini, Iya. gitu ya. Lebih biggest dari Chinese New Year. Hmm. Ya iyalah gitu. Iyalah. Tapi maksudnya gini loh, Aha. kita waktu di Indo, apalagi kita Chinese Indonesia ya, kita masih celebrate Imlek kan Hmm. di tanah air. Kira-kira kayak gitulah hype-nya untuk orang di sini merayakan Thanksgiving. Hmm. Bener-bener mereka tuh all out ya, Hmm. family, mereka tuh bikin dinernya tuh bener-bener kita kayak malam 31-nya kita itu loh. Hmm. Emak bapak kita itu bener-bener wah kita makan besar gitu kan. Hmm. Kalau mereka kan makan besarnya itu ya Turki. yang turkey yang itunya, Hmm. walaupun banyak orang mungkin nggak doyan turkey, gantinya ham, Hmm. ya kan? Nggak suka juga ham, ya salmon lah, gitu Hmm. kan? Tapi itu keluarga kumpul makan bersama, mengucap syukur gitu loh. Hmm. Kan memang Thanksgiving itu kan mengucap syukur atas panen yang summer kemarin itu Hmm. udah wrap up kan. Dimana kalau udah Hmm. dingin kan lu nggak bisa nanam-nanam lagi katanya Iya. gitu. Hmm. Nah bersyukur nih kita nih ceritanya. Jadi lumayan ini dan ya itu segala candle kalau orang pakai candle wangi-wanginya tuh yang pumpkin spice Hmm. gitu guys. Terus Iya. beli kopi walaupun nggak doyan-doyan ya. Kalau kalian lihat iklannya itu pasti langsung aduh ya nih mana suasana udah dingin-dingin orang pakai sweater gitu ya. Terus wah pumpkin spice latte langsung beli Iya. gitu, wanginya enak gitu. Iya. Yang ya itu lagi-lagi nggak ada tuh di Indo yang kayak gitu kan. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya, mungkin. Dan ya yang terakhir itu fall itu di awal fall ya sama di middle of fall itu hawa memang enak-enaknya sih. Ya kan mild gitu kan, 15 derajat, 20 derajat gitu ya. Itu paling enak sih memang sih. Jaket nggak perlu yang tebel-tebel gitu ya. Nah, itu sih. Kita aja masih sepedaan ya tahun lalu itu Masih ya, sepedahan. Iya, betul. sampai benar-benar udah terakhir banget guys, udah dingin banget, udah nggak mungkin lah gitu. Iya. Mm-mm. Dan itu kita terakhir sepedahannya itu lagi di fall, itu lagi di musim gugur ya kalau nggak salah ya. Eh, wah, lagi fallnya di musim gugur lagi, salah. Lebih gugur Iya, ya. iya, salah. Oke, dan kita tuh kemarin waktu di fall kemarin kita sepedahannya itu di Niagara lagi ya kalau nggak salah ya. Kita ke Niagara lagi ya, jadi itu bagus banget tuh view-nya ya, view Niagara gitu lagi fall gitu ya. Cakep banget deh ya. Iya, jadi udah kita Jadi bahas tuh. intinya Hmm. dari cuaca ya semuanya, tapi kalau kita nggak pecah-pecah dia menjadi 4 season, overall eh, enaknya tinggal di Kanada dalam point of view weathernya atau cuacanya atau musimnya, yaitu dia punya 4 musim, kita kagak bosan. Hmm. Iya. Jadi gitu guys ya. Nah, kalian jika misalkan masih ada yang penasaran ya atau merasa ada beberapa hal lagi yang kita miss, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Ataupun bisa juga DM ke Instagram kita ya @indo_di_toronto. Oke? Oke deh kalau gitu Yul, udah panjang videonya. Gue udah aus, Iya. lu udah kering kali tenggorokannya. Nah, gitu. Iya. Jadinya kita mau akhirin dulu videonya. Jangan lupa ya guys ya untuk subscribe, like, komen, dan bantu share dan juga tekan belnya ya Dan supaya aku nggak. doakan buat kalian yang nonton video ini dan setelah mendengar cerita kita jadi tertarik atau memang udah kepengen dari dulu Hmm. ngerasain namanya salju kayak gimana, Hmm. fall season itu kayak gimana, aku doain yang nonton yang kepengen itu cita-cita kalian terkabul. Oke? Jadi bisa
Rasakan dengan mata kepala kalian sendiri. Oke deh, kalau gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.